Para hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara mengenai Isra wal Mi'raj. Nah, pertama di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengisahkan, menceritakan bahwa Allah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga naik sampai Sidratul Muntaha untuk menerima satu perintah yang mulia, yang sama-sama kita ketahui perintah itu, akan tetapi sering kita langgar perintah itu. Itulah yang disebut dengan perintah sholat. Sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit pertama 2, 3 sampai 7, Nabi kita pertama berjalan menyinggahi 5 tempat dari Masjidil Haram. Nabi kita Isra berjalan singgah di 5 tempat. Nah, pertama singgah di Thaibah. Thaibah ini adalah yang dikabarkan oleh malaikat Jibril tempat di mana nanti Nabi kita hijrah dan di mana nanti Nabi kita dimakamkan. Itulah Madinah Al-Munawwarah. Nah, jolo golarna Thaibah. Ini sudah nabo ya Thaibah nih tadi. Maksudnya oi Madinah mulia nadi. Ini lugu-lugu kon sunutong berarti ada kok. Ya Thaibahi Madinah. Setelah Nabi kita singgah di Madinah, lalu burung ini pun berjalan lagi mengantarkan Nabi singgah di satu tempat namanya Syajarah Musa, pohon Nabi Musa. Kenapa disebut dengan pohon Nabi Musa? Pada saat Nabi Musa lari dari kota Mesir, beliau istirahat di satu pohon yang mana pohon itu sampai sekarang disebut namanya Syajarah Musa. Karena loja mun Syajarah Musa tempat Nabi Madayan. Dari Mesir ke Madayan perjalanan 8 hari lawapan. Baik gara-gara pawakazahu Musa faqada alaih. Adong nomor badai 2 alam. Sada golongan ni Nabi Musa, sada golongan ni Fir'aun. Itolongi Nabi Musa on golongan niya. Akhirnya sakali deui tenju ya bayon mati. Ay ma, arani mabiar dosaon, mabiar ketahuan lari Nabi Musa sampai terus tu kota Madayan. Di Madayan ada satu pohon isi Nabi Musa cukup gulung istirahat. Ini disebut para ulama Syajarah Musa, pohon Nabi Musa alaihi salam. Dan disitulah di kota Madian itulah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jodohnya. Isima Nabi Musa marsuo dohon jodohnya. Ima putri ni Nabi Syuaib, ima jodoh ni Nabi Musa. Ini gara-gara ni lari Nabi Musa sampai tu Syajarah Musa mersudoh jodoh niya. Bahat itong nasungoni gara-gara ni pelari yang mersudoh jodoh niya. Lalu kan? Bahat. Salah satu Nabi Musa. Dan disitulah Nabi Musa mendapatkan satu tongkat yang diberikan oleh Nabi Syuaib, yang kemudian hari tongkat ini menjadi mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Dan namanya tongkat. Ima tongkat niai, tongkat naiwarisi pun Nabi Syuaib. Tulangnya madabui. Nah, idean tulang ni sia tungkat ima naman jadi mukjizat sampai terus ioban-oban Nabi Musa. Makanya kita sunnah dihukum na pala 40 tahun umur ngartungkot. Allah, orang mau 40 tahun ini sun bahatan
sunnah may marawan tungkot. Dapat marawan tungkot sada-sada kan apa bison ayun. Jadi tungkot ni Nabi Musa menurut para ulama terbuat dari kayu abanus. Kayu abanuson tadi guys anon mengibain dari tungkot. Adong limang gadis tasbih abanus nina berarti ayunai mun kayu abanus muni menajolo iolah tungkot ni Nabi Musa. Ai mana mar tungkoton kedong dihukumna sunnah. Tungkot zohir dot tongkat batin. Angkon dong deh sunnah. Palangara ho mamake tongkat zohir, mailah ho mangoban-oban ayun, pakailah tongkat batin. Apakah tongkat batin itu? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus agar supaya tongkat ini menuntun kita ke jalan yang lurus. Indara tongkinay marbelok-belok dalanmu. Anggo itanongkon ko umur 40 tahun di Indoramu tongkat ni Nabi Musa. Imanay lokon tongkat batin bola. Nabi Musa ketika membelah lautan bukan tongkat zohirnya yang hebat, tapi tongkat batin yang ada di qalbunya Nabi Musa. Pada saat Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun sampailah di pinggir laut, Nabi Musa di hatinya diilhamkan Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Wahai Musa, pukulkan tongkat zohirmu ke air laut. Ide baru ipukul konia ayui nama mukul konai tongkat batin niai nadono itu Allah Ta'ala. Maka wajar terbelah air lautan pada saat itu sehingga lurus jalan Nabi Musa alaihi salam. Masuk Fir'aun satu adalah bono mardomo mulakan lauti. Aiman mukjizat ini Nabi Musa. Jadi Nabi tapi pada saat sebelum naik singgah jolo di pohon Nabi Musa. Mukjizat tentu. Baru napatuluna Nabi kita singgah di Jabal Tursina. Haipe tempat Nabi Musa berkalam dengan Allah. Napaupatna Nabi Musa singgah di Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa. Maradian jolo tongkin, sumbayang jolo tongkin, baru mardalan Musa. Baru napalimana singgahlah di Baitul Maqdis. Mun on matranslitna Nabi Muhammad manaik tugi. Alima tempat may singgahinay. Jadi harana Isra Mi'rajun mukjizat na ulang doon tu Nabi Muhammad. Nah, mukjizati pengertiannya hanya kepada Nabi dan Rasul na adon. Ulang salah paham. Kadang-kadang dabusan nari bahasa IP masalah gunakan. Naso apa-apa dope mamukjizat ini. Manuk do nomor pirai siya mukjizat ini. Sotik-sotik mukjizat. Indah dong be mukjizat sampai sanari. Karena ngadong be Nabi, ngadong be Rasulna, may tutup oleh Nabi Muhammad. Na adong karomah doma. Pala karomah di leher Allah tu para aulia ni Allah Ta'ala. Di mana jolo cerita na Sunan Gunung Jati di daya di Sadabagas. Git tampul bayoy doma ada buruniaw mangkuling Sunan Gunung Jati aso git tampul ko alak bagas mo ulang datolay kayaw mga ranto utinggal kon nga napi godang boltok naon mula kaw mga ranto godang boltok ning bayoy goyang royan to berarti na berbuat maksiat yun ada burung kon ulang yang Sunan Gunung Jati, ulang secepat iho buruk sangka. Ay dawa angkon na panampul don kenak buruan. Akhirnya muncullah karomah Sunan Gunung Jati. Kita tubakas jolo ni. Yobanya tubakas anak burui don alak-alai. Ipagulungnya ada burui. Ibolai dohon tangan jari-jarinya. Boltok penawan terbelah. Masya Allah. Ibedahia mabola. Iligin ibakasan nadong isi bayi na adong na bulan besong nondo tumor penyakit maboda begitu
dengan kehebatan dan kejernihan hati Sunan Gunung Jati, ibu atia boto tumori yang bukonia itu tuh dia mulakan boltoki sotik pengadong bekas. Masya Allah. Mengusir andai nagari mangolu beliau sanari indalaku dokter tukang bedah. Oh ya hebat beliau. Para dulu deh lebih canggih. Para aulia-aulia Allah iman idokon karomah. Anggini Imam Ghazali golarna Ahmad Indaraya Sumbayang Marimom dot abang nyaon harana ni daya abang nyaon berlumuran darah badan nai aindana sahun Sumbayang ni daya daro untuk sude asu bisa karomah menakin na Sumbayang asari pinaheran dawi gurunta abang Marsal jadi imam abang Darwin dara marimom oh pinaheran daw nama karomah durai bayon ra sangana ahadu ni daya di guruntai. Oh loh, sangana daro pentong, sangana bahat pipikiranna. Jadi asingnya soni sada-sada yang ngamar imam. Roma buruk sangkai, ikut kisah ni Imam Ghazali. Oh, pot mar karomahan angginai pada bang naik rako. Contoh ni karomah dimaksud nai. Ini adalah karomah. Ulang dokon mukjizat karomah. Pala tuala kalak Nabi Sosoman kita disebut dengan maunah pertolongan. Adong banjir sada bayu may injang nyaram diri na selamat. Imauna may ulang dokon mukjizat. Ulang dokon karomah. Alak-alak na biasa soman kita may bisa dilehen Allah pertolongan. Golarna adalah mauna. Majelasin dah ulang salah pemahaman tentang mukjizat. Lalu apa hikmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam singgah di beberapa tempat sebelum Allah angkat naik ke Sidratul Muntaha? Itu adalah hikmahnya litabarruk. Nabi kita mengambil berkah bekas orang-orang soleh sebelum naik. Padahal Nabi Sayyidul Barakah, penghulu segala keberkahan, tapi Nabi mengajarkan kepada kita, ambillah berkah lewat tempat-tempat yang berkah, lewat orang-orang yang berkah. Imaso mengambil berkah di ilmu tauhidna sunnah de marpahalo. Ziarah tu makom ni wali, ngambil berkah wali, pahala. Ziarah tu orang tua, mengambil berkah orang tua, pahala. Ziarah tu sudaro, mengambil berkah sudaro, pahala. Itu kita untuk mengambil keberkahan. Tidak akan sampai sholat kita kepada Allah kalau kita tidak mengambil berkah terlebih dahulu. Karena perjalanan Nabi mengambil berkah dulu, baru ronaron perintah sumbayang. Ang sada-sada ho sa di kamar sumbayang mi daunjung mengambil berkah harian na borngin indangkan sampai amal ibadah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Naiklah Nabi kita Muhammad dari Baitul Maqdis, langit pertama ibaca ya Bismillahirrahmanirrahim, berbuka langit pertama. Langit kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berbuka. Langit ketiga Ar-Rahmanir-Rahim, berbuka. Langit keempatna Malik Yaumiddin, berbuka. Langit kelima na Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berbuka. Langit keenamna Ihdinas siratal mustaqim, berbuka. Langit kepituna Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah nanti yang akan menjadi bacaan tatkala kita sholat menghadap Allah Ta'ala. Berbuka. Hatta Sidratil Muntaha, sampailah Nabi di Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha Nabi ditinggalkan oleh malaikat Jibril. Indah mampu malaikat Jibril menaik terus tu hadapan Allah Ta'ala. Jadi sebetulnya Nabi Muhammad do guruna sangat Jibril Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril mengambil berkah kepada Nabi Muhammad. Idoi. Ambo kita baca dalam tafsir, begitu diturunkan Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril ayat Alif Lam Mim Kaf Ha Ya Ain Shad Hamim Ain Sin Qaf, huruf-huruf potong dalam di Al-Qur'an ini Yasin Toha. Begitu isampion Jibril tu Nabi Muhammad ahamaning Nabi ta ubo tu deh Nabi.
kaf ubotode, ha ubotode, ya ubotode, ain ubotode, sod ning malaikat Jibril ubotode. Masa apa malaikat Jibril aswi botoho Muhammad nasubotoi. Naon mak keluar biasaan ni Nabi Muhammad. Sebenarnya nama khodam di malaikat Jibril tu Nabi Muhammad. Dalan-dalan nadu dibain Allah Ta'ala. Buktina indah sampai ya Rabbul Akhdar, tempat tertinggi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di Sidratul Muntahai Muhammad nai doda anggo Tuhan nai ngai sini. Mun salah paham musya munon. Allah Ta'ala indah juguk di Sidratul Muntaha, indah juguk di Rabbul Akhdar, Muhammad idona juguk di sini bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diberilah perintah salat. Salose Isra Mi'raj. Menghemat waktu. Masuk bulan Ramadan. Kita kaitkan saja. Bulan Ramadan disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani opat bolarna. Nah pertama Syahrul Ramadan, nah keduana Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah patuluna Syahrul Sabr, bulan kesabaran. Jadi di bulan Ramadan babahat sabar. Karena bolarna pe bulan sabar. Sabar menahan mangan, sabar menahan minum, sabar menahan bergaul dengan istri. Nah popatna bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Rizki, bulan rasoki. Jadi ulang komar sak nagit roon Ramadan bulan rasoki deh. Betul dong. Isi lo pembuatan namu ube gitu ya. Ube cerita nanti di bulan Ramadan pembuatan ada Ustaz nih. Berarti betul Pondok Syekh Abdul Qadir Syahrul Rizki, bulan Ramadan adalah bulan raso. Baik, Masya Allah. Jadi ulang dong na marsak, ulang dong na so gembira menyambut bulan suci Ramadan. Angkon na dong di hatinta bergembira aso harana Ramadani, bulan na penuh dengan rasoki nikmat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah terakhir di bulan Ramadan ada satu yang Allah sembunyikan. Opat dahulu sembunyian di Tuhan. Nah pertama Allah menyembunyikan ridhonya pada taat. Sembunyian Tuhan deh, sehingga ngani dari dunia ditaati. Misal ilin kamu dia air minum sagalas, kan ibadah doi, taat deh, tersimpan dan tersembunyi di si ridho ni Allah Ta'ala. Imasok kadang-kadang isi peleon namar amal ibadah ibu pesoti. Aso penai simpan di Tuhan di ridho niya ini. Maka sekecil apapun perbuatan taat kita, hargailah. Mungkin itulah yang berterima di hadapan Allah Ta'ala. Sekecil apapun ibadah kita, serendah apapun, seremeh apapun yang kita lakukan, itu bernilai ridho di hadapan Allah Ta'ala. Dibuang sampah sebiji di tempat majelis ilmu atau di masjid, isepeleon, itu adalah ridhonya Allah terletak pada taat nangkina. Kona sadar detai bahasa dong isi ridho ni Allah. Nah paduana Allah menyembunyikan marahnya pada maksiat. Jadi ulang ipamomo maksiati, ulang iparmomo nomor buat jahati, nadung isi marah ni Allah. Bopengasan hari Allah marah kepadamu, suatu saat Allah akan balas kemarahanmu. Ma asobaka min musibatin pamin nafsika, apa-apa yang menimpamu daripada musibah, na malarat, na urang sehat, na mancit kilala hosuli, na maraduniaon, pamin nafsika, itu adalah ulah perbuatanmu terlebih dahulu. Ulang salaun Allah, hodo paredolo na membaik penyakiti, tapi disembunyikan Allah marahnya pada perbuatan ini, sehingga 20 tahun ke depan Allah buka marahnya, timbullah
sakit, timbullah melarat, timbullah gelisah, timbullah marsak, timbullah na pusing sayo. Berarti diri ni baido membayar sudah kamarsakan dina mamului. Tetapi anggo indah ibainia perbuatan jahat, maksiat, kesalahan, maka indangkan irasoi ia marah ni Allah Ta'ala terhadap dirinya. Benar wayak tidak berwani Tuhan, benar wayak dirwani Allah kita. Sosomodi sudaron tantong ngaita bature sojeme Allah bature ita, anak tainda ita bature sojeme Allah bature ita, istri tabe inda ita bature sojeme Allah bature ita. Iman idokon maksiat, kesalahan-kesalahan dari diri sendiri. Ulang cepat menyalahkan Allah, salahkanlah diri terlebih dahulu sehingga muncul taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, apa turunan? Allah menyembunyikan wali-walinya di tengah-tengah hambanya. Kita nomor kumpulan lo bidon 40 nadok di sun wali. Yakin kamu? Ragu saja udah mau mengaji ini masih datang gila. Nalang di sun wali. Ada isun wali. Wali abur ini. Allah sembunyikan walinya di tengah-tengah hambanya. Nah, subhanahu deh ampun nama bicara nanti nak wali. Kan nakukuan surah kan? Atau nama logo nang kindanak na milik na marjubahi wali. Nasi sabo deh. Aima Allah sembunyikan walinya Allah di tengah-tengah hambanya. Atau natar lambati nang kinrona walinya Allah. Atau na parjoloro nang kintusonido walinya Allah. Atau nang puna bakason ng walinya Allah. Nasita mo ito Jadi Allah memang sembunyikan walinya. So mawade lil maslahat, agar supaya maslahat satu dengan yang lain. Indah dong perbedaan, indah dong penganiaya, indah dong menzolimi. Jadi na tukang-tukang sapu be dihargai, na guru agama apalagi, na parjagal be dihargai, na sumarjagal be dihargai, na mangan be dihargai, na sumangan be dihargai. Aso harana na subinoto di ampun ido kekasih ni Allah Ta'ala. Wali dawu artinya kekasih ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'riful wali illa bil wali. Indah dong nama butuh wali kecuali wali itu sendiri. Kama la ya'riful jauhar illa al jauhar, sebagaimana tidak ada yang tahu permata kecuali tukang permata. Akan tetapi dikabarkan Nabi anggolo bi 40 alak tuginjang namar kumpuli bopena ada buru bopena alak lain nadong disi wali atau waliyah. Wali ada buru pala wali alak lain. Kan najolo juga ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani begitu tawaf di Ka'bah selalu saya tawaf di daya musim adong anak buru na tawaf mengelilingi Ka'bah sadapatna lao ibas majadi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik pitu putaran habis itu kemudian sa'i antara Safa dengan Marwah ipayut Syekh Abdul Qadir sampai terus selesai ia tahallul ipayut Syekh Abdul Qadir tu bagas ibuntuti beliau penasaran sada dopatna naipas madongan parlau naik ibu titu beliau sampai tu bagas tolak itu bagas nyawa dibuat dia patnya nasadai disambungnya dua jadi dapat. Heran Syekh Abdul Qadir aso seorang anak buruan isa bayi rupana adong danak na menek di bagasnya anak buruan nama nyusu pepe terpodong pada dompak ipangkuan niya iya gitu kemar ibadah ikut biasa dapat niya sulang kot anak niya. Masya Allah. Lalu anak bahas deh. Mabinoto, Allah. Kau tempatmu maksud deh mo. So kita mengaji ni mo. Khusus waliyah mai kekasih ni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bongkar pasang, habis beribadah disambungnya petnia. Dikenon beribadah daripada terganggu anak niau di mentong kasih sayangon bo muncul igota pia petnia marang katia. Ulang baik tabarak tekun nongan. Khusus di bagian ni para wali-wali Allah ulang. Aiman adong wali Allah di tengah-tengah hamba. Napobanna Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ngadong na memboto andigan terjadi malam Lailatul Qadar. Hanya saja Nabi memberitahu di akhir-akhir naik Romi Lailatul Qadar. Pada Roma Lailatul Qadar turun masude malaikat Allah siang langit, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, sampai seluruh yang ada di alam malakut turun malaikat dunia. Tempatnya tu Ka'bah, tu samping kubur ni Nabi di Madinah. Maka idokon Nabi isi-isi na umrah di bulan Ramadan samalah dengan haji bersamaku ning Nabi deh. Turun malaikat seluruhnya di samping kubur Nabi. Dohon di Masjid Tursina dan di Masjid Baitul Maqdis. Sampai turun ma'alai disi mangkuling Jibril. Tafarraqu, berpisahlah kalian. Ke mamutu bagas-bagas, ke mamutu kampung-kampung, ke mamutu pelosok-pelosok harana on malam Lailatul Qadar. Aha makaredo ni sude malaikaton meminta ampunkan kepada umat Muhammad. Karedo nalai mulai maghrib, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Gimana tadi na bulan Ramadan malam Qadar. Ya Allah, ampuni seluruh umat Muhammad, ampuni seluruh umat Muhammad. Sampai rola itu bahas-bahas di malam Qadar. Hatta matala'il fajar, sampai terbit waktu fajar. Pada selesai fajar mulak nalai tugi sampai selesai tugas nalai mangido ampunkan umat ni Muhammad on makalobihan di umat Nabi Muhammad. Maka adong di sebagian hamba-hamba Allah di malam Lailatul Qadar yang disalami oleh malaikat Jibril, yang dipeluk oleh malaikat Jibril. Adong angkon ada kita sabisana di malam Lailatul Qadari ialuk Jibril kita isolomia tangan ta aha tandona na isolomia tangan muna ialuk niya tolu na pertama tandona adalah menggigil seluruh badan. Indah baik na udan, indah baik na maru, roy na dia menggigil. Habis sumbayang menggigil ulana badan. Tandona mayaluk Jibril ko. Maisolomi Jibril dapat rahmat untuk napadua narakka kalbah, lembut hati-hatinya, melembut hati-hatinya di malam Lailatul Qadar. Ipetan dome maisolom malaikat Jibril. Napatuluna menetes air matanya, menangis ya. Habis mengadiasin selalu sesubayang tarawih. Nah sodong do butuh asbab na tiba-tiba manetek somoni ilu matanya. Ay tando na may mayaluk Jibril bayoy. Mandoa maho pada saat di maturun may Lailatul Qadar. Malami manay dokor malam Lailatul Qadar. Namomodo dabo menjalaki Lailatul Qadari tando-tando na. Ulang paite batang nirang diri sujud dan akan rai. Ulang paite ay kisok darai. Ondo paite menggigil tubuh, melembut hati, keluar air mata. Itulah tanda malam Lailatul Qadar.